Hai Sobat Kampus dimanapun kalian berada. Bertemu lagi nih bersama saya Opang di acara Podcast Agro Teknologi dari Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang spesial ya tentunya. Nah, di samping saya ini sudah ada Niwayan Mutia dari Universitas Udayana. Wih, keren nih. Ngomong-ngomong, eh, Mbak Mutia ini dari program pertukaran mahasiswa Merdeka dari Universitas Udayana ke Universitas Muria Kudus. Boleh perkenalan dong Mbak dari Mbak Mutia sendiri. Oke. Halo semuanya yang ada di Fakultas Pertanian Faperta ya. Faperta Universitas Muria Kudus. Namaku Niwayan Mutia Dewi Artawati. Bisa dipanggil Mutia. Oke, namanya Mutia. Kamu boleh tahu semester berapa nih Kak Mutia? Sekarang aku masih semester 5, OTW semester 6. Oke, tuh jurusan fakultas sendiri? Kalau dari universitas asal, aku jurusan agribisnis Fakultas Pertanian. Oke, dari agrobisnis Fakultas Pertanian, dan di sini ambilnya agroteknologi, sama-sama di Fakultas Pertanian ya. Sebenarnya aku di sini ada ngambil dari 2 prodi. Itu ada dari prodi agro sama prodi manajemen. Oke, prodi manajemen. Oke, tapi kita lebih spesifik yang dari pertanian aja ya. Nah, untuk Mbak Mutia sendiri nih, kesibukan selain menjadi mahasiswa apa aja? Apakah ikut organisasi atau volunteering kan menarik nih untuk dibahas. Kalau kesibukan, bukan kesibukan sih namanya, lebih ke kegiatan di luar ini ya. Aku ada ikut organisasi di intrakampus, itu himpunan mahasiswa agribisnis. Sekali promosi kan. Iya, bebas ya di sini. Kemudian aku juga ikut beberapa organisasi di luar. Itu aku biasanya ada ngajar juga, nama komunitasnya Beli Baca Buku. Ya itu sih. Sama kegiatan lain di rumah juga, kan kalau di Bali itu ada beberapa adatnya juga. Oke. Nah, menarik. Untuk hobi nih, pasti kan setiap orang masih ada hobi. Kak Mutia ini apa sih kok ibarat apalagi cewek nih memilih Fakultas Pertanian ini kan cukup menarik ya untuk kita ulik. Kalau milih Fakultas Pertanian, dulu ini sempat ada banyak orang bilang, kamu cewek, kamu ngapain sih ngambil Fakultas Pertanian? Pasti sempat dengar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, Fakultas Pertanian, terlebihnya jurusan pertanian ini prospeknya itu sangat besar dan berpeluang sekali di masa depan. Terlebih lagi sekarang kan sudah mulai zaman industri. Tapi kita kan juga butuh makan ya. Yep. Dan seperti yang kita ketahui, petani oleh Soekarno itu disebut sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi siapa lagi yang menyangga tatanan di masa depan kalau bukan kita kan? Walaupun perempuan, ya kita juga punya cita-cita untuk menjaga alam juga. Selain untuk memajukan pertanian, apalagi di Indonesia ini kan negara agraris ya. Potensinya itu memang cukup luas. Kalau dari segi hobi, tentunya aku itu suka jalan-jalan ke alam. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, hobiku itu suka main alat musik gender wayang namanya kalau di Bali. Gender wayang. Seperti apa nih alat musiknya? Kalau di Jawa kayaknya ada alat musik gender gitu ya? Oh, gender mirip gender gitu ya? Iya, mirip gitu. Yang karawitan itu. Karawitan. Oke. Nah, terus ini suka duka menjadi mahasiswa pertanian pasti kan kalau lagi kumpul sama teman-teman kadang kan pasti kan kamu jurusan apa, manajemen, jurusan apa, PGSD, kadang jurusan apa, pertanian, kok pertanian cewek lagi. Nah itu pasti kan ada suka dukanya. Terus untuk Mbak Mutia sendiri apa itu untuk suka dukanya? Dari duka dulu ya. Dari duka dulu. Ya benar banget yang dibilang sama Nova tadi. Dukanya itu memang pada saat awal-awal. Kalau memang kita ingin masuk pertanian itu kita juga harus punya idealis sendiri dulu. Karena akan ada beberapa omongan yang akan kita terima di awal. Contohnya tadi, kalimatnya, kamu ngapain sih masuk pertanian? Kamu mau jadi apa nanti? Aku dulu waktu ditanyain pertanyaan seperti itu, jawabanku apa? Bisa nebak nggak? Kamu mau jadi apa? Mungkin kalau aku sih lebih ke selain ibarat kita menjadi penjabatan, karena untuk petani-petani sekarang kan ya juga sudah
sudah siapa lagi berarti selain anak muda yang mau menjadi petani kalau bukan kita, berarti lebih ke diri kita sendiri sih, kepengen improvement kayak gitu. Kalau aku dulu bilang waktu ditanya kau pengen jadi apa nanti masuk pertanian, aku bilang aku pengen jadi petani. Wis, langsung spesifik ya? Iya, kenapa kita harus malu menjadi petani? Karena kadang kan orang bilang aku masuk jurusan agribisnis, nah nanti prospek kerjaku mungkin akan di bank, akan di sebagainya. Aku nggak bilang itu salah ya. Yep. Tapi ini kan setiap pribadi orang itu memang punya impiannya sendiri pengen jadi apa, dan waktu itu aku bilang aku pengen jadi petani. Waktu itu banyak yang mengira gini, petani yang gini kan yang kerja di kantor. Enggak, kenapa kita harus malu kalau kita langsung terjun contohnya ke sawah? Kan itu juga pekerjaan, kalau di Islam bilangnya halal kan? Iya. Ya kenapa kita It's harus malu gitu. Nah itu dukanya dari segi sana sih, kita harus siap dulu, siap mental. Nanti kita mau kasih jawaban apa ke orang-orang, gimana kita menyikapi pertanyaan itu. Karena kadang pertanyaan itu kalau kita tidak siap mental, itu bisa goyah. Pasti. Tentunya mikirnya kayak gini di masa depan, aku salah ambil jurusan nih kayaknya. Iya, pasti. Setiap mahasiswa pasti sih berpikir apakah aku salah jurusan atau pasti kan. Tapi kan kembali lagi itu ke pribadi masing-masing. Iya, benar banget. Jadi itu duka, lebih ke tantangannya di awalnya. Men-challenge diri ya. Ya. Kemudian duka yang kedua itu adalah dulu waktu awal-awal aku masuk pertanian, aku kira wah pertanian ini bisa nih. Tapi masuk pertanian itu nggak semudah itu. Kalau kita bilang kita mau jadi petani, ya kita juga harus siap di lapangan kan, panas-panasan. Habis itu apa lagi ya? Kayak ngangkut, kita juga harus belajarnya tuh ekstra karena ilmu pertanian itu sangat luas. Kadang-kadang orang bilang, kamu mau jadi petani, kamu ngapain sih kuliah? Yep. Ya langsung aja gitu. Itu nggak kayak gitu. Semakin kita mendalami ilmu pertanian, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita bisa berinovasi di bidang pertanian. Dan pertanian itu sangat luas. Oke. Lebih bisa dibilang pertanian itu kompleks ya. Iya. Nggak hanya kadang kan menurut orang awam kan gini, bapak itu aja nggak usah kuliah bisa jadi petani sukses. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa apalagi anak muda kan pasti kan ingin lebih mengetahui apa sih ilmu yang misal belum dikembangkan di pertanian Indonesia dan ingin diterapkan. Karena kan ada banyak sistem pertanian seperti rekayasa genetika, seperti hidroponik yang baru-baru ini nge-hype, dan kita sebagai pelajar kan pasti ingin menerapkan itu suatu saat. Apalagi kalau misal kita bisa untuk menguji itu kan kita bisa mengajarkan kepada khalayak umum seperti itu sih. Itu dari segi duka ya, lebih ke tantangan dan challenge-nya. Kalau dari segi suka itu ada banyak, karena dari pertanian itu aku membuka wawasannya lebih luas lagi. Yang awalnya aku kira dunia ini segini, jadinya segini. Itu sih sukanya. Habis itu aku ketemu dengan berbagai orang-orang yang memang benar-benar sevisi untuk alam, karena di pertanian ini menurutku ya, selain kalau kita berbicara mengenai jurusan kuliah pasti berbicara langsung ke prospek kerjanya gimana nanti cari duit di masa depan. Tapi kalau pertanian ini sekaligus kita bisa cari duit juga, kita juga bisa sekaligus menjaga alam. Yep. Itu sih lebih sukanya. Bisa yang berkaitan ya berarti. Iya, saling berkaitan. Oke, menarik nih. Nah, untuk next question nih. Nah, Kak Mutia ini kan kebetulan kan mendapat kesempatan menjadi mahasiswa Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa. Nah, gimana sih rasanya mendapat kesempatan untuk bertukar, apalagi di luar kampus, di luar daerah Kak Mutia sendiri? Aku cerita agak panjang, gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa, santai. Dulu itu kan ini adalah program angkatan pertama. Kalau angkatan pertama pasti ada rasa aduh nanti aku gimana ya di sana. Apalagi aku keluar. Ini nih temanku juga banyak yang ada beberapa yang mundur juga karena belum tahu gimana situasi di sana, nantinya gimana, karena ini angkatan pertama jadi kita tidak tahu track record dari sebelum-sebelumnya. Itu harus siapkan mental dulu. Kemudian untungnya waktu itu dosenku ada support dari dosen Bu Kartini namanya, itu benar-benar support aku, ayo ikut nggak apa-apa gitu. Jadi di sana aku memberanikan diri. Waktu awal daftar, aku ngajakin teman-temanku, mereka pada bilang gini, nggak usah lah, aku mau kuliah biasa aja gitu.
karena kan nggak tahu juga ya situasinya gimana. Betul. Apalagi kalau pertukaran mahasiswa, apakah nanti kita akan mengulang lagi satu semester atau gimana, itu nggak tahu. Nah, kemudian aku langsung aja, ibaratnya itu gas gitu. Gas aja, pokoknya nanti gimana terserah gitu. Yang penting coba dulu aja Iya, gitu. karena kalau orang ingin tahu lebih luas itu harus berani ambil risiko. Yep, it's true. Iya, jadi waktu itu aku daftar, akhirnya keterima, itu ada persyaratannya dan cukup gimana ya, menguras waktu juga untuk persiapan seleksi berkasnya. Itu kan kita memang harus teliti ya, karena berhubungan langsung dengan pusat. Dan itu memang harus ada pertanggungjawabannya. Dulu setelah keterima di Universitas Muria Kudus, aku dulu nggak tahu ini di mana ya, Kudus itu di mana gitu. Karena untuk orang luar, aku kurang familiar juga dengan beberapa kabupaten di Pulau Jawa. Nah, habis itu aku searching, jadinya tahu Kudus itu di Jawa Tengah. Nah, ada kendala lagi tuh di sana. Untuk pengambilan mata kuliah itu, aku benar-benar harus ekstra koordinasi dengan pihak kampus. Karena di kampusku itu masih ada mata kuliah wajib yang harus aku ambil di semester 5. Jadinya sedikit gini lah, aku dulu berpikir apa aku nggak usah ikut ya. Karena masih ada tanggungan gitu. Iya, masih ada tanggungan. Nanti akunya gimana ke depannya gitu. Nah, tapi itu nggak bisa mundur. Maju ya harus maju. Kalau mundur itu akan berpengaruh terhadap kita, karena kita kan sudah menekan fakta integritas. Juga sebelum kita daftar itu kita ada buat surat namanya fakta integritas. Itu kan mencerminkan bagaimana kita, apakah kita konsisten atau enggak. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap track record kampus. Kalau misalkan ada yang mengundurkan diri. Jadi ya udahlah, langsung aja gitu. Nggak pikir panjang, tapi itu memang harus benar-benar sabar, harus tekun juga untuk koordinasi waktu itu sama pihak kampus. Aku terus cari dosen, sama kalau kita kan ada namanya PA ya, pembimbing akademik. Jadi kira-kira bagusnya mata kuliah yang serumpun itu apa? Karena di kampusku masih ada mata kuliah wajib. Tapi ini berbeda-beda ya tiap kampus ya. Ini khusus untuk kampusku aja, mungkin kampus teman-teman yang lain itu berbeda, karena situasi setiap kampus itu berbeda-beda, kebijakannya juga berbeda. Nah, akhirnya aku mengambil mata kuliah serumpun, kebetulan itu ada di Fakultas Pertanian juga, di Agro, karena di sini kan nggak ada Agri ya. Iya, nggak ada. Ya, aku ngambil mata kuliah di sini, sisanya 10 SKS aku ngambil mata kuliah di beberapa universitas. Jadi aku ada ngambil mata kuliah di IPB, ada di UPN Veteran, ada di LSPR, sisanya di sini. Itu sih. Nah, selain Universitas Muria Kudus pasti kan ada tujuan-tujuan kampus lain kan. Nah, itu kampus apa aja sih kalau gue tahu? Ya, itu. Selain Universitas Muria Kudus. Itu tadi ya IPB dan Veteran. Itu kampus mitra namanya. Tapi untuk penempatan di Universitas Muria Kudus ini, dulu waktu awal pendaftaran kita cuma milih pulau aja. Oh, cuma milih pulau daerah tujuan. cuman ya? Iya, daerah tujuannya di mana? Di Jawa. Ada satu kelompok Pulau Jawa, kelompok Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, itu ada kelompoknya. Jadi kalau misalkan kita dari daerah Bali, nggak bisa milih ke NTT. Oh gitu. Ya, berarti langsung ke regionnya masing-masing gitu ya? Yep. Oke, nah Mutia ini kan udah di Kudus. Nah, kesan saat di Kudus ini gimana? Pasti kan beda kan? Nggak budaya juga, sifat-sifat orangnya juga, terus akulturasi budaya pasti kan ibaratnya Mutia berkunjung atau singgah di daerah baru, pasti kan ada kesan atau apa sih yang ada di sini nggak ada di sana, ada yang di sana tahu nggak ada di sini, itu apa? Culture shock ya. Culture shock pasti. Lebih ke makanan. Makanan ya? Iya, lebih ke makanan. Karena di sini yang buat aku kaget itu harga soto bisa 7.000 sama nasi. Kalau di sana berapa emang? Rata-rata ya 10.000, 15.000 sama nasi. Oke, lebih bisa menghemat ya kalau di sini ya? Enggak juga sih, jadinya lebih gini ya, kadang-kadang pengen belanja banyak. Nah, kemudian sotonya itu unik di sini. Kan mangkoknya kecil ya? Iya, mangkoknya kecil. Aku dulu waktu disajikan soto dengan ukuran sekian, aku mikir dulu, kayaknya aku nggak kenyang. Iya. Emang sih harganya murah, tapi kayaknya aku nggak kenyang. Setelah aku makan, itu ternyata kenyang banget. Dan itu kenapa ya? Tahu nggak?
Aku juga nggak tahu, aku pingin tahu nih, kenapa dengan mangkok sekecil itu bisa kenyang? Kalau untuk itu sendiri sih, aku juga gini ya. Kalau orang luar melihat terutama kuliner ya, kita kudus terutama soto atau entok, itu kan pasti kan porsinya sedikit banget sih, pasti nggak habis. Nah, kalau dari penyajian sendiri sih, karena aku juga kan hobinya masak, Oh, gitu. Mungkin dari penyajiannya itu nasinya mungkin porsinya sama dengan porsi dengan piring yang dengan mangkok yang ukuran. Tapi kalau di Kudus itu kenapa ciri khasnya emang kecil? Ibaratnya sudah dari dulunya. Tapi nasinya, ibarat porsi nasinya itu ditekan. Jadi bisa dipadatkan baru dikasih itu. Jadi kelihatan kecil padahal setelah kamu makan kan iya, ya tahu iya sendiri kan. itu Nah, sih, berarti pertama itu. Ya, terus aku kira dulu di Kudus itu sama kayak Jakarta ya. Ya, aku tahu kan Iya. Jawa tuh seperti itu. iya. Panas. Nggak ada Iya. pohon, cuman Iya. ada gedung pencakar langit. Setelah masuk ke daerah ini aku kaget, wah ternyata banyak pohon, Iya. adem suasananya. Masih asri ya? Iya, masih asri. Ya, itu sih. Kalau untuk budaya ini sendiri beda orang-orangnya ya gimana? Pasti kan beda kan dengan di Bali karena Iya. aku juga pernah beberapa bulan di Bali juga lihat-lihat kalau terus di sana kan sangat berbeda dengan di Kudus. Kalau untuk pendapat Mutia sendiri gimana? Kalau orang-orangnya ramah-ramah sama beberapa orang yang aku temui ya. Kan aku nggak tahu semua orang Iya. gimana. Tapi beberapa orang yang aku temui omongnya tuh halus. Iya. Dan ada yang aku kaget lagi. Ketika aku berbelanja di sini tuh kalau misalkan ibu-ibu penjualnya itu kurang dengar pasti bilang dalam. Iya. Dulu aku mikir, hah dalam? Dalam. Dalam itu nama Dalam, orang ya? iya. Siapa bu dalam gitu. Ternyata itu sebutan kayak apa? Apa Ya ibaratnya? apa gitu. Dalam, kayak gitu. Ya lebih ke halus di sini bahasanya. Oke, Vika. Oke, ibaratnya pasti kan ada culture shock, apalagi beda daerah ya. Iya. Oke, ya gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi kan udah di Kudus. Nah, selanjutnya ini di Universitas Muria Kudus nih. Nah, ini yang untuk yang pertama nih, bagaimana kesan setelah Mutia sampai di Kudus dan tahu sistem pembelajaran atau sistem praktikum atau orang-orang di Universitas Muria Kudus itu sendiri. Tuh. Kalau untuk Universitas Muda Kudus yang aku kaget itu pertama adalah dosennya. Kenapa Masih dosen? muda-muda rata-rata ya. Yang aku temui, iya. yang aku temui. Itu dosennya muda-muda, jadinya kalau belajar itu masih asik. Karena yang muda itu kan pastilah ngerti ya gimana pola pikir anak muda pada Iya, umumnya pasti. gitu. Jadinya di sana sih jadinya ngajarin lebih asik. Kemudian juga waktunya aku sempat ikut praktikum itu apa ya sama Bu Nindya. Oke, Iya. Gulma kan Iya, biasa. Gulma. Itu juga seru sih. Jadi aku yang agribisnis lebih kadang-kadang belajar ke bisnis. Itu jadi belajar gimana sih di lahan. Oke. Berarti kalau bisnis lebih ke spesifik ke untuk bisnis entrepreneur. Kalau yang ini kan Iya. lebih ke untuk praktikum atau penerapan Teknologinya, teknologinya di bidang pertanian. Oke. Nah, dari situ ada gak ibaratnya yang membuat kesan, ibaratnya yang membuat Mutia ini sangat interest banget di Universitas Muria Kudus. Itu dari segi dosennya ramah-ramah sama mahasiswanya. Iya, benar. Kalau misalkan ada apa-apa kita tinggal chat dosen. Ada kendala apa gitu. Yang penting kan komunikasi. Komunikasi. Kalau di sini ya. Itu sih. Jadinya asik aja belajarnya. Oke, menarik ini. Untuk sistem pembelajarannya gimana? Apakah ada perbedaan dari Universitas Muria Kudus dan Universitas Udayana? Kalau dari segi general itu hampir sama. Tapi kalau untuk perbedaan dari spesifik itu nggak bisa karena aku dari jurusan agribisnis, sedangkan aku di sini ikutnya agroekoteknologi. Agroteknologi. Jadi jelas berbeda kan. Nah, untuk sama sih, hampir sama, nggak ada perbedaan. Cuman di sini dosennya lebih muda. Oke. Ya gitu dah. Nah, itu sudah kan tadi untuk Universitas Muria Kudus dan Kota Kudus. Nah, ini kita alih topiknya ke program Kampus Merdeka. Nah, untuk Mutia sendiri nih, untuk suka duka mengikuti Kampus Merdeka apa aja? Gitu.
Kalau dari segi apa ya, duka, itu lebih ke tantangan karena ketika kita mengambil program ini kita harus siap mental, siap ambil resiko. Karena ini kan programnya kita harus berbaur dengan orang dari luar pulau kita yang utamanya kebudayaannya itu berbeda ya dengan kita. Itu harus bisa punya sikap toleransi juga. Terus kemudian dukanya itu adalah karena ini pertukaran mahasiswa adalah angkatan pertama, ini program yang sangat baru. Jadinya ada beberapa informasi dari pusat itu yang kadang-kadang mendadak atau mungkin juga ada yang lambat. Contohnya sekarang kan masalah gimana ini tiket pesawat, gimana ini, pokoknya ada yang sedikit terlambat lah informasinya karena memang banyak yang ikut juga kan. Untuk sukanya itu banyak. Pasti sukanya ya berarti. Iya, sukanya itu adalah karena ini kan hobiku tadi jalan-jalan ya. Hobi jalan-jalan. Iya, jadi ini kan jalan-jalan dibayar sama pemerintah, siapa yang nggak seneng? Jalan-jalan belajar plus dibayar sama perintah. Iya, bener banget. Sangat wow, sangat worth it sih. Iya, sangat worth it. Kebetulan juga ini di program pertukaran mahasiswa ada satu mata kuliah wajib yang harus kita ikuti, itu namanya modul Nusantara. Oke, modul Nusantara. Jadi modul Nusantara ini adalah mata kuliah yang harus kita pelajari, itu kegiatannya kita mengenal tempat-tempat di sini, tempat-tempat budaya. Habis itu kita juga belajar tentang budaya di sini, jadi kita jalan-jalan gitu. Itu dibayar juga. Oke. Jadi kalau dipikir-pikir ikuti nggak ada ruginya ya, Nggak ada. malah menarik untuk ya selain kita belajar mengenal hal baru, kita juga bisa mempelajari atau budaya yang ada di daerah itu tersendiri gitu. Iya, nambah pengalaman. Tambah pengalaman. Oke, nah untuk ini nih yang untuk mahasiswa, terutama adik-adik tingkat kita, untuk tips and trick untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini dong. Tips and triknya gimana? Oke, untuk teman-teman yang mau ikut program pertukaran mahasiswa itu kalian bisa cek dulu di website pertukaran mahasiswa dari Kemendikbud. Itu ada banyak program ya selain pertukaran mahasiswa. Karena ini kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu ada beberapa program, ada pertukaran mahasiswa, ada magang dan lain sebagainya. Itu kalian bisa cari dulu informasinya. Kemudian kalian bisa lengkapi dulu berkas-berkasnya. Memang sih ada beberapa berkas yang memang kalian harus ekstra cari ke pihak kampus, itu memerlukan waktu juga dan menguras waktu, menguras pikiran juga. Tapi kalau misalkan kalian pengen ikut, kalian juga harus berjuang untuk itu. Karena setiap apapun yang kita lakukan pasti ada perjuangan kan. Oke, Nah, kemudian juga kan nggak usah khawatir. Nanti aku di sana gimana ya kalau ikut pertukaran? Nanti aku di sana sama siapa? Nggak usah khawatir. Disinilah cara kalian untuk menambah relasi. Karena tentunya kalau kita kuliah kan bukan cuma belajar aja ya. Harus menambah relasi, punya Iya, teman kan bener. itu kan. Relasi itu kan penting Iya. untuk keberlangsungan kita di masa depan. Kalau misalkan kalian ikut ini, kalian bisa menambah relasi. Contohnya aku punya teman kayak Nova ini sekarang ada di Jawa. Iya. Ya gitu, nambah relasi. Kemudian juga nggak ada ruginya karena ini nambah pengalaman. Kita lebih banyak wawasan dan lebih membuka pikiran kita lagi. Karena selama ini kalau misalkan kita, contohnya aku belajar di Bali kan taunya Bali aja. Nggak tahu gimana di luar Bali, situasinya seperti apa, pendidikannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, gimana kondisi alamnya di sana. Terlebih lagi kan pertanian, gimana sih pertanian di sini, komunitasnya apa, kan juga kita tahu ada beberapa perbedaan yang memang menjadikan itu keunikan tersendiri dari masing-masing daerah. Itu melengkapi wawasan kita. Jadi nggak ada ruginya. Dan tipsnya lagi, kalian semangat. Terus semangat. Berarti kita harus melatih jiwa survive kita. Karena kan di kampus baru, apalagi budaya baru dan orang-orang baru, pasti kan itu melatih mental ya secara langsung ya. Tentunya sendiri kan pasti kan nggak mungkin kan ibarat menutup diri, pasti berani-beraniin untuk mengenal orang baru itu, biar setidaknya punya teman lah di sini untuk bisa berkomunikasi atau berinteraksi kayak gitu ya. Iya. Oke, nah kan tadi udah ya untuk tips and trick. Nah ini terus pesan dan kesan untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Muria Kudus dan Universitas Udayana. Pesan dan kesannya untuk
anak-anak di UMK, Yep, teman-teman di sini. teman-teman pesan. Untuk teman-teman di UMK kesannya sih mereka gini ya, halus orangnya. Halus. Dari segi berbicara halus, habis itu juga ya ramah. Orangnya di sini nggak enakan. Iya. Itu kalau itu budaya orang Jawa pasti. Budaya orang Jawa. Budaya Ya? orang Jawa pasti nggak enakan kalau ya udah kamu duluan gitu. Pasti. Iya duluan. Itu ibaratnya udah budaya dari orang Jawa, pasti itu lebih mengutamakan ngalah namanya. Oh ngalah. Mengalah. Mengalah. Tuh. Iya, itu yang aku temukan dari teman-teman di sini. Asik sih teman-teman di sini. Kemudian pesannya kan di sini filosofinya Gus Jigang ya. Gus Jigang, bagus ngaji dagang. Iya, itu menurutku adalah filosofi yang sangat baik ketika itu benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat sini. Karena beberapa masyarakat di sini, teman-teman di sini, menurutku ya, setelah aku belajar Gus Jigang itu kan dari mata kuliah Modul Nusantara. Yep. Itu aku melihat implementasinya itu dari teman-teman. Jadi pertahankanlah budaya kalian. Gak usah kalian bilang, oh ini kayaknya ini bagus nih budaya luar gitu. Nggak usah, kalian seperti ini tuh sudah bagus. Itu sih pesannya, tetap mempertahankan gimana keaslian kalian, karena itu membuat keunikan bagi kalian. Oke. Kadang kan anak muda nih, kadang kan wah norak, kadang kan apalagi di masa sekarang kan pasti kan kiblatnya kan pasti kalau nggak ke barat kan ke Korea style kan. Padahal kita juga gak kalah, berarti kita juga punya budaya, punya tradisi yang gak kalah keren sama mereka. Bahkan ada studi di Belanda, bahkan mereka juga belajar kayak gamelan itu, mereka belajar kayak budaya-budaya Indonesia. Bahkan mungkin kalau ibaratnya karawitan atau anu ini gak diolah atau dirawat oleh bangsa Indonesia, bisa saja suatu saat nanti malah kita pemain-pemain itu dari orang-orang luar. Iya bener banget. Karena ya itu kembali lagi sih, kita mungkin ada budaya tapi kita tidak mengakuinya. Kita mengakui itu pada saat sudah diklaim negara lain kadang. Iya. Nah kita baru ricuh, baru mengakui kalau itu budaya kita setelah diklaim negara lain. Terus selama ini kemana saja gitu kan. Padahal kita kaya dengan keunikan kita tersendiri kan. Ini juga mengikuti kondisi geografis kita. Kita punya banyak budaya, seninya contohnya batik. Batik ini kan sekarang motifnya itu dipakai orang-orang luar ya, untuk dijadikan brand yang tiba-tiba mahal banget gitu produknya. Tapi kita belinya tuh dari luar. Iya dari luar. Kenapa kita tidak membuat sendiri kan gitu. Dan untuk kiblat dari Louis Vuitton itu kan kemarin kan sempat kalau nggak salah sama batik Pekalongan nih collab itu, sampai pas di Rennes model Paris itu sampai miliaran kalau nggak salah. Iya. Padahal itu kalau orang Eropa lihat wah keren sekali, padahal orang sini berarti terutama orang Jawa dia nggak biasa. Padahal kalau misal bisa dikembangkan itu menjadi hal yang keren, itu bisa sebenarnya. Iya benar sih. Itu sih lebih ke bagaimana kita harus mendalami lagi. Sebenarnya kalau ingin mencintai apa yang kita miliki itu kita harus memahami dulu, mengenal dulu, kenalan sama budaya kita gitu. Karena kan kita karena sudah terbiasa kita tidak aware. Ya sudah biasa kok. Filosofinya apa kita tidak resapi. Sebenarnya yang perlu ditekankan itu adalah pemahaman. Apa sih yang membuat kita unik? Kita harus juga mencari tahu kenapa orang luar suka dengan budaya kita. Ketika kita memahami itu, maka muncullah rasa cinta terhadap budaya kita sendiri. Ibarat kayak ngerasa itu sebenarnya itu timbul dari diri kita sendiri ya. Iya benar banget. Kadang kita merasa kayak gimana, tapi itu kadang gini, orang lain ibaratnya misal Pak Sandiaga Uno itu pasti kan selalu ini budaya kita gini, tapi yang kita sendiri norak. Nah, kadang kan gitu. Itu kan pasti dari kesadaran sendiri kita yang aware, kita terbuka, kita sadar dengan ini baru kita bisa menerapkan itu. Oke, menarik sekali nih. Untuk yang last question yang terakhir nih buat Mutia. Ini kan kebetulan hari terakhir ya untuk Mutia di Universitas Muria Kudus. Nah, mungkin nggak ada pesan atau kesan apa yang untuk ibu-ibu dosen atau tenaga pengajar di Universitas Muria Kudus. Nah, mungkin ada pesan. Oke, untuk kesan kepada ibu-ibu dosen itu yang saya kenal karena ikut mata kuliahnya itu ada Bu Nova, terus ada juga Bu Nindya yang selalu memfasilitasi saya, selalu membantu saya di sini ketika saya
bingung, ibu mata kuliahnya apa dan lain sebagainya, memang benar-benar dibantu banget. Kemudian juga untuk dosen-dosen di sini yang turut membantu saya, tapi tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya sangat berterima kasih banyak. Memang kesannya itu dosennya di sini memang sangat ramah. Iya. Ketika saya minta apa gitu, ibunya langsung, oh iya nggak apa-apa mbak gitu. Oh saya ingat banget tuh, halus kan Iya. orang-orang di sini suaranya. Dan itu yang saya senangi di sini karena orang-orangnya terbuka, orang-orangnya ramah, rasa saling membantunya juga tinggi. Dan saya selain itu saya juga dapat banyak ilmu. Karena waktu itu kan saya sempat ngobrol juga sama Bu Nova, sama Bu Nindya juga tentang gimana sih kondisi pertanian. Yap. Dan mereka itu adalah orang-orang luar biasa menurut saya. Pesannya semoga kita bisa bertemu lagi. Dan juga kalau Ibu Nova sama Ibu Nindya dan dosen-dosen di Fakultas Pertanian UMK ini main ke Bali, bisa hubungi saya. Wih, Karena di sini saya diterima dengan baik, saya juga akan melakukan sebaliknya. Oke, itu tadi ya menarik ya. Bincang-bincang kita bersama Niwayan Mutia Arsanti, atau bisa dipanggil Mbak Mutia. Oke, nah itu tadi ya, kalau kita kulik ibaratnya ada loh banyak untuk kita bisa mendapat kesempatan ke berbagai kampus, karena emang ini programnya sangat-sangat terbuka. Dan bahkan Pak Nadiem Makarim itu sudah memfasilitasi kita sebagai mahasiswa itu difasilitasi semaksimal mungkin. Bahkan kampus ini juga, Merdeka ini juga bisa membuka untuk kita cross fakultas, misalnya cross jurusan. Tapi itu mungkin dari pihak kampus sendiri ya, untuk persetujuan atau Iya, jadi untuk pengambilan mata kuliah itu memang dari kebijakan masing-masing kampus. Ada yang tadi, kalau dari kebijakanku, karena memang ada mata kuliah wajib di semester atas, itu memang mengambil mata kuliah itu yang serumpun. Ya kayak gitu sih, tapi tenang aja. Ini kan memang kita diberikan kebebasan sama Pak Nadiem untuk semerdekanya belajar mengenai bidang ilmu apapun itu. Oke, nah itu tadi ya, menarik sekali hal-hal yang bisa kita bincang-bincang bersama Mbak Mutia. Nah, untuk itu tadi, untuk mahasiswa jangan takut untuk mengikuti program-program yang disediai dari Dikti, karena program itu semuanya pasti kok bermanfaat dan tentunya gratis ya, karena itu semuanya dibiayai oleh kementerian. Dan untuk kalian jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul banget. Kalian harus men-challenge diri, mengupgrade diri, bagaimana bisa seperti ini, itu. Oke, itu saja sih untuk Agropod episode kali ini. Saya No Opang mengucapkan terima kasih ya sama Mutia. Terima kasih. Sampai jumpa di Agropod episode selanjutnya. Bye bye.